Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat YouTube di channel Belajar Terus. Oke teman-teman sahabat YouTube di channel Belajar Terus, pertama-tama saya mohon maaf apabila ada salah kata, minta halal ridhonya dari ulun pribadi. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe, dan di like loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Dan terima kasih pada teman-teman yang udah ngedukung channel saya di channel Belajar Terus. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita dan diberikan rezeki yang halal, sukses selalu dalam hal kebaikan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bulu Mariabana. Bener nggak ya guys adanya itu bulu Mariaban? Oke, sedikit kita cerita atau ulas tentang masalah hantu Mariaban dari narasumber. Cuma narasumbernya jauh ya teman-teman, karena saya di sini bekerja sambil di rumah juga untuk mendatangi narasumbernya, lumayan jauh dari tempat saya teman-teman. Tapi saya akan ceritakan hasil dari perjalanan saya. Nah, banyak versi juga ya teman-teman. Ada yang bilang ini itu, tapi inilah versi yang saya dapatkan. Oke, versi yang saya dapatkan ini, hantu Mariaban ini dipercaya untuk kekebalan. Ada percaya atau nggak percaya, tapi yang jelas itu ada ya teman-teman. Karena saya kebetulan sudah melihat barangnya. Oh begini bentuknya. Ternyata bulu hantu Mariaban itu kalau untuk tuahnya itu ya, khasiatnya mungkin untuk tuahnya itu mungkin untuk areal Kalimantan atau di tempat yang lain itu mungkin sebagian untuk di Indonesia nih udah banyak yang tahu ya untuk tuahnya dari hantu Mariaban, bulu Mariaban ini. Ya mungkin untuk tahan cukur gitu ya, anti cukur, tahan peluru gitulah, senpi ya teman-teman. Dan mungkin ya banyak lainnya, mungkin udah umum sebenarnya ya teman-teman. Saya kemarin itu penasaran gitu, bener nggak ya, ada nggak. Tapi setelah saya ketemu sama sumbernya gitu, setelah ketemu sama yang memiliki barang itu, ternyata luar biasa gitu ya teman-teman. Cuman itu harus di untuk praktek itu harus untuk yang sudah profesional ya teman-teman. Kalau kita ngeri itu oke, sedikit kita cerita dulu tentang masalah asal usul hantu Mariaban ini. Ini versi dari yang saya dapatkan, cerita dari orang-orang tua kami di Kalimantan. Nah seperti ini ya teman-teman, ada seorang wali Allah, yaitu Syekh Abdul Malik, seorang mufti ya teman-teman. Jadi dia itu habis pulang dari mana, dari Mekah ya teman-teman. Dari Mekah lalu dia mau pulang ke tanah Banjar. Akhirnya dia kapalnya itu keram atau pecah, lalu dia naik cuman di papan aja sampai akhirnya ke suatu pulau. Dan di suatu pulau itu dia singkat cerita aja ya teman-teman, jadi ketemu dengan ya si hantu Mariaban itu gitu loh. Jadi dan dia bisa mengalahkan seorang wali Allah ini, bisa mengalahkan hantu Mariaban ini. Dan dia setelah kalah si hantu Mariaban ini, dia langsung jatuh dan dia mengambil beberapa bulu dari hantu Mariaban itu ya teman, dan dibawa pulang. Dan mungkin sampai saat ini ya teman-teman
dan kita nggak tahu lagi ceritanya. Kita langsung aja kena pokok pembahasan. Ini karena masalah hantu Maryaban ini, bulu hantu Maryaban ini, cara pengetesannya seperti apa ya? Seperti apa pengetesannya? Kita bisa, kalau misalnya kita takut ya teman-teman kena senjata misalnya silet atau apa, untuk dites kena badan kita, itu bisa dites dulu kena hewan ya teman-teman, kena hewan. Dicoba dulu. Kalau memang itu sudah terlihat hasilnya mantap, boleh dicoba kena diri kita. Dan satu lagi caranya seperti apa? Kita bisa menaruh bulu Maryaban itu, ditaruh di makanan. Contohnya misalnya di makanan kucing, atau di makanan ayam, atau di makanan binatang, atau apa ya teman-teman piaraan kita. Mereka itu nggak mau makan, mereka ketakutan, bahkan mereka nggak mau mendekat itu, karena ada hantu ada bulu hantu Maryaban tadi ya teman-teman. Nah, adapun kalau ditelan bulu hantu Maryaban itu kena badan kita, wajah kita itu akan terlihat seram ya teman-teman. Untuk umur untuk bayi misalnya, untuk umuran setahun sampai 4 tahun, atau ya masih mungkin 4 tahun ya masih bisa melihat, katanya sih, kata narasumbernya, itu anak-anak kecil itu akan nangis ketemu dengan orang yang sudah meminum atau menelan bulu hantu Maryaban tadi ya teman-teman. Jadi ngeri banget ya teman-teman. Bagi orang yang sudah memakan atau menelan dari bulu hantu Maryaban ini, dia akan, saya punya temen ya teman-teman, punya temen ya, enggak saya sebutkan ya namanya, ya sekarang ya si B atau si C atau si A, dia itu kalau malam Jumat itu bisa keluar taring ya teman-teman. Aneh tapi nyata gitu ya teman-teman. Tapi kalau dengan izin Allah, apa sih yang enggak ada di dunia ini ya teman-teman. Jadi kalau setiap malam Jumat dia itu menggaung, ngamuk gitu kan. Dia sama bapaknya itu, sama orang tuanya itu, dia setiap kalau malam Jumat, mungkin bisa dibilang dia itu sebulan sekali tanya, pokoknya ada malam Jumat, setiap malam Jumat, tapi sebulan sekali atau setahun sekali kalau kada saya. Pas kebenaran juga pas pada saat itu saya lagi kerja juga, dan banyak juga teman-teman ya. Akhirnya si katanya ini kena ini, pas kita lihat akhirnya dia kenapa di kamar di kunci, ini digerangin, dia katanya ini itu sekali aja. Setelah kita telusuri ternyata bapaknya itu cerita, atau ibaratnya ya adik-adiknya cerita bahwa kakak saya ini menelan ini. Oh, maklum lah kalau zaman dulu mungkin masih zaman peperangan ya teman-teman. Nah, tapi kalau untuk pada saat ini sebenarnya itu nggak ditelan, cuman ditempelin di tubuh kita aja atau di rambut di sini. Itu kita nggak ya tahan silet, tahan cukur ya, tahan gores ya, kayak seperti apa ya, ya pokoknya taguh amunnya bahasa kami itu di sini, ibaratnya tahan timpas, tahan cukur kayak itu. Nah tahan, jadi tahan ya dari senjata. Nah, dan hantu Maryaban ini bulunya ada 2 jenis ya teman-teman ya, setahu saya dari cerita dari narasumber juga, dan bentuknya itu
Kalau yang ada laki-laki ada perempuan kan biasa ya suami istri ya. Kalau laki-laki itu setahu saya kayaknya untuk ke bawahnya itu hitam, kalau untuk dari tengah ke atas itu agak kemerah-merahan ya teman-teman. Kalau kalau ya kayak semacam bulu apa ya, jadi pokoknya ya agak kemerah-merahan gitu ya teman-teman. Hmm, ya pokoknya kayak merah-merah kalau yang laki-laki itu ya teman-teman. Kalau disorot sama senter atau apa dia akan ya seperti bepijar gitu. Nah terus yang perempuan itu hitam pekat. Kalau yang perempuan hitam pekat teman-teman. Tapi untuk kegunaannya sih kayaknya sudah umum ya, udah tahu tuahnya itu semuanya untuk itu rata-rata. Kalau kalau orang yang menelan hantu Maryaban itu dia akan terlihat seram katanya itu. Teman-teman, seram banget. Nah, dan kenapa saya bisa bercerita ya dengan masalah bulu hantu Maryaban ini, saya dapatkan cerita dan saya melihat dan saya juga apa ya, saya sempat mau mengekspos tentang masalah barangnya itu, cuman beliau nggak mau gitu kan. Jadi cukup ceritanya aja katanya. Oh ya sudah kata saya. Amunnya kayak itu kada apa-apa ajar ulun gitu. Nah jadi seini aja udah luar biasa bagi diri saya, sudah bisa menceritakan, beliau udah menceritakan oh ini itu. Nah udah asal usulnya tadi dengan singkat mungkin sudah saya ceritakan, dan nggak tahu lagi kisahnya ya teman-teman. Yang saya tahu aja dengan singkat-singkat biar cepat paham, mudah-mudahan paham. Pertama-tama saya mohon maaf, minta halal ridhonya apabila ada salah kata atau salah cerita, tapi yang jelas itulah yang diceritakan orang tua kita di Kalimantan ini ya teman-teman. Dan gak semuanya juga, dan bagi apa namanya ya, menurut saya kalau kita untuk meminum airnya aja, katanya untuk meminum airnya aja udah rendaman dari bulu Maryaban itu udah terasa banget efeknya teman-teman. Itu karena kenapa? Karena teman saya itu mau dikasih itu, karena kata narasumber kalau kamu mau untuk mencobai ini itu dikasih rendamannya aja, nggak usah ini, untuk rendamannya ditempelin aja di tubuh di sini itu kan, atau ditempelin ke, nah ini dia didiamkan beberapa menit, dia masuk ke pori-pori ya teman-teman. Airnya itu meresap dan kita pada saat itu suruh tidur nanti malam. Oh ya Allah, ternyata percaya nggak percaya mimpinya itu luar biasa. Itu dia bentuknya itu ya seperti apa ya, umumnya itu seperti berbulu ya, seperti kayak gorila hantunya itu, tapi lain gorila apa ya, tapi dia berbulu lebat, bertaring panjang, matanya itu bersinar merah ya, berapi-api. Nah itu dia ya teman-teman, masalah cerita, khasiat dan kegunaan, dan untuk membuktikan apa namanya, mana yang asli mana yang enggak gitu kan. Caranya seperti yang tadi ya teman-teman, bisa dipraktekkan. Soalnya sekarang hati-hati banyak apa namanya, banyak dunia tipu-tipu. Nah hati-hati makanya. Tapi saya sendiri juga nggak ada minat sih teman-teman yang kena itu, tapi kalau siapa tahu teman-teman gitu kan ada memiliki atau gimana gitu kan untuk ini. Saya kemarin
itu punya narasumber itu cuman punya satu-satunya, jadi katanya untuk turun temurun gitu. Ya udah kata saya, yang penting saya udah bisa bercerita atau menceritakan dari si pemilik itu. Nah, oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi, beribu-ribu minta maaf apabila ada salah kata atau salah cerita dari saya pribadi. Tetap ikuti channel Belajar Terus dan ada cerita-cerita yang lainnya. Dan suatu saat insya Allah kalau ada waktu panjang umur, suatu saat saya akan menunjukkan barang-barang yang saya ceritakan. Ataupun itu enggak saya bisa menunjukkan barang-barangnya, mungkin sebagian, enggak seluruhnya itu ya teman-teman, mungkin sebagian, karena akses untuk untuk mendapatkan barang-barang itu cukup jauh ya teman-teman, cukup jauh, ke satu agak susah barangnya, jadi saya harus lagi pula saya keadaannya lagi sambil kerja dan usaha. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe, dan di like loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Kalau mungkin teman-teman yang baru dengar dengan bulu hantu Maryaban, bisa dicari di Mbah Google atau di mana ya teman-teman, akan depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.